Pemirsa, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Multi Training Kompetensi kembali menggelar Diklat Kelautan dan Perikanan Basic Safety Training Kapal Layar Motor Fisheries dan Kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP atau GILNET. Diklat ini diikuti calon pekerja migran Indonesia CPMI dari Angkatan 10 dan 11 di Sekolah Tinggi Teknik Pati dan kantor LPKS Multi Training Kompetensi. Beginilah antusiasme calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang mengikuti Diklat Kelautan dan Perikanan Basic Safety Training Kapal Layar Motor, Fisheries dan Kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP (GILNET) yang diikuti sebanyak 560 orang. Dengan rincian dari Angkatan 10 sebanyak 255 orang dan Angkatan 11 sebanyak 305 orang. Diklat ini dilaksanakan selama 10 hari dengan 2 titik lokasi, yakni di Sekolah Tinggi Teknik Pati dan kantor LPKS Multi Training Kompetensi. Para peserta juga mendapatkan berbagai pembelajaran teori maupun praktik mengenai tali temali, tambat labuh di atas kapal, upaya mitigasi keselamatan di laut, pengoperasian alat tangkap, teknik memperbaiki jaring yang dikonsep dengan budaya kerja di Korea. Tangannya saling bergandengan seperti ini, kemudian Penanggung jawab LPKS Multi Training Kompetensi Saifud Zuhri menuturkan, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Multi Training Kompetensi telah melahirkan calon pekerja migran sebanyak kurang lebih 2.000 orang dan mengantongi sertifikat BNSP dan BST untuk dapat melaju ke tahap tes selanjutnya. LPKS ini pun menjadi tujuan utama para CPMI dikarenakan pembelajaran dan budaya belajar dan bekerja diajarkan sesuai realita di negara Korea. Setelah diklat dari sini, outputnya dari BST, sertifikat keterampilan dari Multi Training Kompetensi, terus sertifikat BNSP, penangkapan dengan alat tangkap jaring insan, GILNET. Dari teman-teman merekomendasikan ke sini, pelatihannya sesuai dengan yang untuk bekerja di Korea Selatan. Jadi pelatihan seperti prakteknya seperti apa, serta budaya, kita ajarkan budaya Korea, kedisiplinan, etos kerja yang sangat tinggi, fisik kita latih dengan TNI Polri itu berkompeten dengan narasumber yang berkompeten, pelatih-pelatih yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Sementara itu, pembina LPKS Multi Training Kompetensi, Rianta, turut memberikan pesan kepada CPMI untuk tetap membawa diri serta membekali diri dengan kemampuan bahasa untuk memberi kemudahan berkomunikasi. Dan kuasai aturan-aturan hukum di sana, juga kuasai budaya-budaya yang ada di sana. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa bangsa Indonesia itu tidak serendah apa yang kadang-kadang diopinikan oleh pihak asing maupun kadang-kadang juga ada pihak-pihak dari internal dalam negeri. Kita itu bangsa yang besar. Kalau persoalan mencari pekerjaan apapun sepanjang itu halal, termasuk niat para calon pekerja migran untuk bekerja di luar negeri tidak ada masalah. Tetapi bagaimana untuk bisa membawa bahwa mereka adalah duta bangsa. Kemudian juga yang tidak kalah hebatnya, mereka itu adalah pahlawan devisa. Coba bayangkan kalau satu pekerja migran sebulan itu dapat upah 25 juta. Dia minimal nabungnya itu sekitar 20 juta. Ini kan hebat. Dikalikan berapa pekerja migran, daripada di Indonesia untuk UMR DKI aja hanya 5 juta, sekitar 5.400.000. Kemudian kalau di Pati sekitar 2,3. Jadi kerja di Korea, di Jepang, di Australia, di Inggris, kebetulan saya pernah datang semua itu bisa rata-rata menghasilkan di atas 25 juta. Jadi kalau kerja di Indonesia, kerja di Pati, itu untuk dapat 25 juta paling tidak kerja 15 bulan. Nah, kalau di sana cukup 1 bulan. Jadi oleh karena itu
Saya juga menghimbau kepada pemerintahan Bapak Prabowo Subianto untuk bagaimana ada perhatian secara khusus terhadap angkatan-angkatan kerja ini agar nanti dapat ikut serta membangun bangsa dan negara ini. Mengingat para CPMI merupakan calon penyumbang devisa negara, Rianta berharap pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dapat memberikan perhatian khusus. Dari Patimutia Parasti, Lingkar TV melaporkan.